Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asnar Fauzan, NRP 102119 10000020. Nama saya Fajar Putra Cahyadi, NRP 102119 10000022. Nama saya Arya Setiabdillah, NRP 102119 10000024. Nama saya Muhammad Fatir Trisnawan, NRP 102119 10000026. Baik, next. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas pentingnya membaca sumber yang kredibel dalam menulis karya ilmiah. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu pengertian dari daftar acuan menurut Jacob Riis. Daftar acuan yaitu informasi yang diacu dari sumber lain yang dimanfaatkan dalam penelitian dan dikutip baik esensinya maupun statement lengkapnya dalam teks penulisan tesis atau disertasi atau laporan penelitian. Penulis dari sumber informasi yang diacu ini harus tercatat dalam daftar acuan pada halaman yang terakhir dari penulisannya. Sehingga melalui itu, kita harus memiliki acuan yang kredibel agar dapat menghasilkan tulisan atau karya yang baik. Dalam teknik menulis buku atau karya ilmiah, memerlukan informasi akurat untuk menunjang isi buku. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku, website, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Semua referensi tersebut bisa kita sebut sebagai daftar referensi yang kredibel. Dalam aktivitas intelektual, daftar referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya tulis. Adapun tujuan memiliki acuan yang kredibel adalah: pertama, memperkuat argumentasi. Di sini, referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, ada menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Selanjutnya yang ketiga, ada menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Yang terakhir, terdapat memberikan informasi kepada para pembaca. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Selanjutnya untuk poin kedua akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Ya, ini untuk materi kedua yaitu kriteria referensi yang berkategori kredibel. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu referensi. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pencarian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau yang kita kenal dengan sebuah kata yang berjudul rujukan. Referensi memaknai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual itu terdiri dari statistik, contoh, kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Next. Kita selalu dikelilingi oleh banyak informasi. Tidak mudah bagi kita untuk mengetahui sumber informasi yang bisa dipercaya. Maka dari itu kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa memilih dan memilah informasi tersebut. Next. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus mencermati objek yang dituju sebelum menggunakan sesuatu referensi atau informasi. Hal tersebut menjadi dasaran yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga kita dengan mudah dapat memilih dan memilah sumber informasi yang beredar. Untuk caranya sendiri ada dua. Yang pertama, menilai sumber proyek akademis, dan yang kedua, menilai sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Untuk proyek akademis, kita bagi menjadi 4, yaitu memahami standar akademik, cari tahu reputasi akademis sang penulis informasi, fokuskan pada sumber-sumber akademis yang sudah melalui
peer review atau penelaahan sejawat, dan yang terakhir adalah pertimbangan juga cap waktu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pahami standar akademik. Untuk memahami standar akademik ini, kita harus memilih para penulis yang memenuhi standar yang lebih tinggi dibandingkan para penulis biasa, dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan para jurnalis. Oleh karena itu, Anda atau kita juga harus memasang standar yang tinggi juga untuk sumber informasi yang akan kita cari. Kemudian yang kedua adalah cari tahu reputasi akademis sang penulis. Dalam tiap-tiap bidang, ada segelintir orang yang dianggap sebagai ahli-ahli dalam bidang mereka. Sebagai contoh, dalam teori sastra, ada Jacqueline Lacan, dan lain-lain, yang hasil karyanya memberikan fondasi atas bidang tersebut. Dengan mengutip mereka, maka teman-teman akan bisa membangun kredibilitas teman-teman sebagai seorang akademisi dalam bidang yang dituju. Kemudian yang ketiga adalah memfokuskan pada sumber-sumber akademisi yang sudah melalui peer review atau penelaahan sejawat. Teman-teman juga harus menjadi sumber-sumber tersebut sebagai pemberhentian pertama dalam menjalani suatu proyek akademik. Tingkat kredibilitas mereka sangat tinggi, dan teman-teman dapat selalu merasa aman dalam mengutip mereka. Ada dua elemen yang terdapat dalam label ini, yaitu akademis dan penelaahan sejawat. Kemudian next slide berikutnya. Kemudian menilai sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada produksi, yang kedua teliti para penulisnya, yang ketiga periksa tanggal penerbitan, dan yang keempat adalah penerbitnya. Untuk teliti para penulisnya, maksud saya yang pertama itu nilai profesionalisme dari suatu produksi. Secara umum, semakin banyak waktu dan uang yang diinvestasikan dalam pembuatan dan penerbitan suatu materi, maka semakin besar kemungkinan informasi yang ada dalam sumber yang dipercaya tersebut. Yang kedua, teliti para penulisnya. Sebuah sumber memiliki kredibilitas lebih tinggi apabila ditulis oleh seseorang yang memiliki gelar atau kualifikasi dalam bidang yang dimaksud. Yang ketiga adalah periksa tanggal penerbitan, yaitu cari tahu tanggal penerbitan atau revisi sumber yang Anda cari. Karena semakin up to date sumber yang Anda cari, maka semakin baik juga hasilnya. Yang kemudian yang keempat adalah periksa penerbitnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Setia Abdillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah untuk menelusuri jurnal. Bagaimana cara menelusuri jurnal dengan kredibel via daring atau dari online. Pertama-tama, kita tentukan topik. Menentukan topik ini penting karena akan memberikan kita suatu kata kunci untuk mencarinya di mesin pencarian. Setelah kita menentukan topik, lalu kita memikirkan apa kata kunci yang sesuai, sehingga ketika kita memberikan kata kunci tersebut di mesin pencarian, kita akan menemukan jurnal yang kita cari atau yang kita maksud. Berikut adalah beberapa web atau mesin pencarian jurnal yang sudah terbukti kredibel dan paling sering dipakai atau digunakan oleh mahasiswa atau para pencari jurnal. Yaitu yang pertama adalah SINTA, Science and Technology Index. Jurnal SINTA bisa dicari. Yang kedua adalah Google Scholar atau Google Cendekia. Dan yang ketiga adalah Library Genesis. Yang pertama ini adalah Google Cendekia. Bisa dicari di halaman webnya https scholar.google.co.id. Lalu kita bisa mencari jurnal yang kita cari atau memberikan kata keywordnya ke kolom yang tersedia. Yang kedua adalah Library Genesis dengan alamat web http libgen.rs. Kita bisa mencari jurnal dengan keyword
dimasukkan ke kolom yang tersedia untuk mencarinya. Lalu selanjutnya adalah yang kebanyakan di Indonesia ini, yaitu Sinta, jurnal Sinta. Kita juga dapat mencarinya dengan memasukkan keyword ke kolom yang tersedia seperti yang tertera di PowerPoint ini. Dengan alamat web https://sinta.ristek.go.id_journals. Nah, ini untuk mencari di Google Cendekia, kita bisa menaruh keyword ke kolom yang tersedia seperti ini. Kita contohkan protokol kesehatan kampus, lalu kita akan menemukan banyak sekali jurnal-jurnal, dan kita mencari salah satu yang kita butuhkan atau yang kita cari yang sesuai dengan apa yang kita maksud, dengan syarat-syarat atau tips-tips yang diberikan sebelumnya. Ini salah satu contoh jurnal yang saya ambil, itu Journal of Digital Education, Communication and Art atau DECA. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatir. Sekarang bagaimana cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley? Yang pertama, klik Add, lalu Add Entry Manually. Kedua, pilih referensi. Pada contoh tombol ini, saya pilih book untuk masukkan referensi berupa buku. Yang ketiga, lengkapi informasi yang dibutuhkan seperti contoh gambar berikut ini. Yang keempat, klik Save, menyimpan informasi referensi, dan Mendeley akan menampilkan detail referensi. Yang lalu memasukkan file PDF. File PDF dapat dimasukkan dengan cara mengeklik tombol Add pada kiri atas. Pada jendela yang terbuka, cari file PDF yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jika terpilih, klik Open. Aplikasi Mendeley secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab Details di kanan. Selanjutnya, memasukkan data referensi dari Google Scholar. Selain melalui PDF, Anda juga memasukkan data referensi dari Google Scholar. Untuk mengetahui cara tersebut, silahkan baca artikel yang berjudul mengunduh data referensi dengan mudah pada Google Scholar untuk digunakan pada manajemen referensi. Setelah mendapatkan file scholar.ris dari Google Scholar, tekan tombol Add pada kiri atas layar pada jendela yang terbuka. Cari file tersebut. Jika sudah terpilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data pada file tersebut dan menampungnya pada tab Details di kanan atas. Memasukkan data referensi secara manual. Jika data yang ingin dimasukkan adalah dari artikel atau website, Anda bisa melakukan data tersebut secara manual. Caranya adalah mengeklik tanda segitiga yang ada di samping tombol Add dan memilih tombol Add Entry Manual. Sebuah jendela akan muncul dan Anda dapat menggantikan media referensi sesuai dengan yang Anda inginkan. Contohnya, Webpack. Masukkan semua informasi yang dibutuhkan dan klik Save. Setelah disimpan, artikel Webpack tersebut akan masuk ke halaman Mendeley. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.